Shalom Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini dikutip dari kitab Zakaria 9 ayat 9. Demikian dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Demikian firman Tuhan. Saat saya menonton pertandingan sepak bola di televisi, saya melihat dan mendengarkan sorakan ketika salah satu dari tim yang sedang bertanding berhasil menggolkan bolanya di gawang lawannya. Ada dua jenis sorakan yang dapat saya amati. Yang pertama, sorakan kegembiraan oleh pendukung tim yang berhasil menggolkan bola. Yang kedua, sorakan kekecewaan dari pendukung yang gawangnya kebobolan. Jadi, dapat diartikan bahwa bersorak-sorak adalah ungkapan rasa bahagia dan syukur atau kekecewaan atas suatu peristiwa atau sesuatu yang kita dapatkan. Dalam renungan hari ini, bersorak-sorak seperti apa yang hendak diserukan oleh putri Sion yang diminta oleh Nabi Zakaria? Untuk menjawab itu, mari kita pelajari dulu keadaan yang terjadi ketika Nabi Zakaria menyampaikan firman ini. Sobat Kairos, masyarakat Yahudi dalam bacaan hari ini mengalami kekerasan demi kekerasan akibat konflik yang berkepanjangan antara Yahudi dan Samaria. Mereka menghadapi ketidakadilan dan tekanan, sehingga mereka berharap datangnya sang raja adil yang membawa damai. Di tengah pengharapan seperti itulah Nabi Zakaria memberitakan rekonsiliasi, perdamaian, dan pengharapan yang membangkitkan semangat hidup yang patah. Zakaria mengajak umat bersemangat dan bersuka cita, bahkan bersorak-sorak menyambut datangnya raja baru yang dihadirkan Allah di tengah-tengah Yerusalem atau orang Israel. Sang raja baru ini bukanlah sosok pahlawan perang yang seram, yang memakai kekuatan dan senjata perang untuk menghancurkan musuhnya. Tuhan menghadirkan sosok raja yang lemah lembut, rendah hati, dan membawa damai. Ia tidak diiringi oleh pasukan tentara yang membuat banyak orang takut melihatnya. Kehadirannya jauh dari simbol-simbol kekuasaan yang menindas. Ia tidak mengendarai kuda perang yang kuat dan perkasa. Kendaraannya adalah seekor keledai beban yang muda. Ia adalah pemimpin yang mengakhiri perseteruan dengan jalan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan pengampunan. Siapakah yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria dalam teks ini? Dia adalah Tuhan Yesus. Yesus yang mengendarai keledai masuki Yerusalem, di mana orang banyak menyambutnya dan berseru Hosana. Dia adalah raja yang mengambil inisiatif sendiri untuk datang karena kasihnya. Allah tahu keadaan umatnya. Ia peduli pada umatnya. Kenyataan inilah yang boleh meneguhkan kita untuk tetap beriman teguh kepadanya. Perlu kita resapkan dalam hati bahwa Tuhan mengetahui setiap detil kehidupan kita. Khususnya keadaan kita yang tidak dapat lepas dari kuasa maut dikarenakan dosa-dosa kita. Ia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Dan lebih dari itu, Ia menghendaki agar kita selamat dan hidup dalam pemeliharaannya. Itu sebabnya tidak ada kata putus asa dalam kamus orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita bersuka cita, meskipun gelombang tekanan menghadang. Dengan demikian, sorak-sorak yang dimintakan oleh Zakaria adalah sorak-sorak kebahagiaan, sorak-sorak kemenangan, dan bukan kekecewaan. Kita bersorak-sorak karena karakter raja yang adil itu, yang menyelamatkan, dan yang penuh dengan kelemah lembutan itu telah hadir dalam diri Tuhan Yesus, yang menyelamatkan
umat manusia. Dia berbeda dengan penguasa dunia yang dengan mudah mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya. Namun untuk dapat bersorak dalam kemenangan yang dibawa oleh Yesus Kristus, kita juga harus memiliki karakter sang raja itu, yaitu sebagai pembawa damai, penuh pengampunan kepada sesama, lemah lembut. Kita harus terlebih dahulu mengenal dan memiliki damai itu sendiri sebelum kita membawa damai kepada orang lain. Sobat Kairos, saatnya kita meneliti diri kita masing-masing. Manakah yang lebih mengarahkan langkah hidup saudara? Kesombongan atau kerendahan hati? Kekerasan ataukah kelemah lembutan? Mari membawa kesejukan dan perdamaian di sekitar kita dengan memimpin orang lain, memimpin diri kita merasakan damai Tuhan. Untuk itu, mari belajar bersikap rendah hati dan lemah lembut. Mari atasi segala persoalan dengan kelemah lembutan. Maka kita pun akan menjadi pemenang. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.